Oke, Alda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinil mukafa bil syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Majid. Baiklah, Alda pada siang hari ini akan mempresentasikan ya dari proposal skripsi Institut Agama Islam Syahid Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah ya, dengan judul Analisis Manajemen Koperasi Unit Desa Kartini Mandiri Lestari Desa Pasarian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan dalam perspektif syariah. Ya. Apakah saudara Alda sudah siap untuk mempresentasikan? Sama siap. Oke, silakan untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada Bapak Rasbi yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Rawati, saya dari Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Manajemen Koperasi Unit Desa Kartini Mandiri Lestari Desa Pasarian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan dalam perspektif syariah. Di sini tentunya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tentunya saya di sini menurut perspektif syariah, kita lihat dulu bahwa Islam adalah agama universal yang mencakup semua aspek kehidupan, baik politik, sosial maupun ekonomi. Berbicara tentang masalah ekonomi berarti berbicara tentang gaya hidup dan kesejahteraan manusia. Manusia dari segi fitrahnya diciptakan dengan berbagai tuntutan dan kebutuhan hidup. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk beribadah saja, tetapi juga memerintahkan umatnya untuk bekerja dan berproduksi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di sini bahwa dijelaskan koperasi adalah suatu badan ekonomi yang bertujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan ekonomi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, koperasi termasuk koperasi unit desa yang disingkat KUD beriring berjalannya waktu berkembang pesat. KUD dimulai dengan Koperasi Pertanian dan BUPD, Badan Usaha Desa. Pendirian KUD ini merupakan pembangunan dari beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak di pedesaan. Dan KUD secara resmi oleh pembangunan pemerintah, Koperasi Unit Desa KUD telah menetapkan dirinya sebagai
cooperation, yang berarti kerjasama. Dalam hal ini, kerjasama dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu organisasi yang terdiri dari orang perseorangan atau badan usaha yang bebas masuk dan keluar sebagai anggota dan kerjasama seperti keluarga untuk menjalankan usaha untuk kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan anggota atau petani. Dalam bahasa Arab disebut juga ta'awun, yang artinya tolong-menolong. Dalam buku Hatta mengingatkan ada 7 prinsip yang harus dipatuhi koperasi, yaitu meningkatkan produksi, yang kedua meningkatkan kualitas produksi, yang ketiga optimalkan distribusi, yang keempat tetapkan dan kelola harga, yang kelima memurnikan efek dari lintah, 6 pembiayaan tabungan pinjaman, 7 memelihara hubung desa. Selanjutnya yaitu Hatta juga berkutip koperasi adalah usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ekonomi atas dasar saling tolong-menolong. Dalam buku Morgono Hadikos menulis dalam bukunya tahun 1942 mengatakan koperasi ialah kumpulan manusia per orang yang dengan sukarela bekerja sama untuk memajukan ekonomi bersama. Kata-kata dalam definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Koperasi memiliki unsur kegiatan sukarela. Yang kedua, lebih mudah bagi orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan kerjasama. Yang ketiga itu, pendiri koperasi memiliki pertimbangan dalam keuangan. Dalam penelitian ini yang saya gunakan itu jenis penelitian yaitu tempat atau lokasi. Lokasi yang saya datangi itu koperasi di desa KUD Kartini, ya namanya itu Kartini Mandiri Lestari Desa Pasarean Pamijahan. Subjek penelitiannya itu adalah pimpinan dan pengelola koperasi unit desa KUD Kartini Mandiri Desa Lestari Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan. Objek penelitiannya itu adalah pengelolaan koperasi unit desa Kartini Mandiri Lestari Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Pasarean. Terus yang saya gunakan juga populasi dan sampel. Sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang pertama itu dilakukan observasi, wawancara, pengumpulan data, lalu melalui studi pustaka. Selanjutnya itu saya menggunakan analisis yang deskriptif kualitatif. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Alda Herawati atas presentasinya. Ada beberapa masukan pertama yaitu tadi ya, udah baca buku pedoman apakah belum? Udah nih. Ini apa namanya? Jarak ngertiin atas, ngertiin bawah, kanan kirinya itu kayaknya rapat banget ya. Coba dilihat ya. Terus juga penulisan bab 1 ya, bawah pendahuluan ini rata. Jadi ada beberapa teman kamu tuh yang kayak gini, ada yang kayak biasanya ya bab 1 pendahuluan. Terus di latar belakang, terus judul deh, analisis manajemen koperasi unit desa Kartini Mandiri Lestari Desa Pasarean meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif syariah ya. Oke, tadi ya sama seperti tadi teman-teman kamu ya, dalam perspektif syariah ya. Nah, syariah ya, bukan syarah ya. Syariah ya. Ini harus jelas ya, perspektif syariah itu luas. Jadi apanya nih ya, syariah itu dari sisi apanya gitu ya. Nah, tadi kalau saya kasih masukan itu langsung aja maqasid syariah gitu ya. Teori dari Imam Al-Ghazali gitu kan. Itu kan udah jelas parameternya itu apa ya.
parameter perspektifnya itu apa. Jadi kalau hanya perspektif syariah itu mau ngambil dari sisi apanya gitu kan? Bicara syariah itu luas, sholat itu syariah ya, terus zakat itu syariah ya, terus apa nih ya. Nah, jadi harus melihat dari sisi parameternya itu, alat tolak ukurnya itu apa. Walaupun kamu itu kualitatif ya, tapi parameter pendidikan itu tetap harus ada ya. Terus di latar belakang ya, di latar belakang ini terlalu luas, latar belakang ini terlalu luas. Langsung aja kamu tuh apa sih yang menyebabkan kamu tuh memilih yang jadikan itu manajemen koperasi? Kenapa sih, ada apa dengan koperasi tersebut sehingga kamu tuh tertarik untuk melihat manajemennya gitu, manajemen bagaimana pengaturan koperasi desanya ini kenapa gitu. Nah itu harusnya yang kamu jelaskan ya, bagus kan gitu ya. Jadi bukan bicara masalah yang terlalu luas ya, saya bacakan luas. Jadi gini, misalnya kamu milih misalkan karena di sini ada Teguh ya, misalkan kamu milih calon suami misalkan Teguh gitu ya, kamu tuh pasti bilang gini, karena Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang sekitar 260 juta penduduk, yang mana dari 10 juta penduduk itu laki-laki itu pasti panjang kan, luas banget gitu loh. Langsung aja misalkan di karena Teguh itu ganteng gitu kan, langsung Teguh itu ganteng gitu kan, Teguh itu baik hati, misalkan Teguh itu soleh ya. Nah jadi tuh jelas langsung ke Teguhnya ya. Jadi bukan ke ini terlalu luas banget nih ya, memberikan emang benar sih tapi panjang jadi enggak nyentuh gitu ya. Langsungnya kenapa kamu milih manajemen koperasi unit desa ini, kenapa gitu. Ini kan panjang, itu juga ada yang harus masuk di bab 2 nih. Ada undang-undang koperasi, ini masuk ke bab 2 aja nih ya. Rumusan masalah, misalkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti. Bagaimana manajemen koperasi, bagaimana tinjauan ekonomi Islam. Oke, tinjauan makosid syariah aja ya. Kalau ekonomi Islam juga kayaknya terlalu meluas ya. Di depan kamu kan bicara perspektif syariah. Nah di 2-nya ini di rumusan masalah bicara ekonomi Islam ya. Nah ada disamain aja bagaimana tinjauan makosid syariah ya. Jadi konsisten ya. Terus mengetahui bagaimana tinjauan makosid syariah ya. Ini beda-beda nih lagi pedoman ini ya. Nah, di bab 2 tinjauan pustaka 2.1 landasan teori ya. Terus misalkan kamu mau jelasin apa nih? Mau jelasin operasi ya. 2.1.1 ya. 2.1.1 apa? Koperasi kan? Koperasi. Nah, pengertian koperasi ya dijelasin. Terus koperasi itu apa? Manajemen ini mana? 2.1.2 apa? Desain manajemen. Kan manajemen koperasi nih. Jadi yang akan kamu bahas di bab 2 itu manajemen, mengenai apa itu manajemen ya. Terus mengenai koperasi. Terus ada teori manajemen koperasi ya. Terus satu lagi tentang teori kesejahteraan ya. Welfare ya, tentang kesejahteraan. Nah, terus bagaimana makosid syariah ya, dengan makosid syariah. Jadi ada berapa tuh di landasan teori? Manajemen koperasi ya, terus manajemen koperasi, terus kesejahteraan dan makosid ya, ada 5 ya. Tapi 5 ini jangan jadi 2.2 ya, jadi 2.1 1, 2.1, 2. Jadi jelas di dalam bab 2 itu cuma ada 3 subbab, yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Nah, kamu kerangka penelitiannya belum?
Oke. Ya, coba nanti saya lihat. Lalu bab 3. Nah, bab 3 metode penelitian ya, metode penelitian. Jadi yang lain itu enggak langsung ke jenis penelitian, tapi metode penelitian itu susunannya juga seperti ini ya. Coba lihat deh ya. Bukan dari lokasi, terus juga susunannya 3.1 itu apa namanya metode penelitiannya, apakah kualitatif atau kuantitatif. Terus 3.2 itu lokasi ya. Coba dia lihat turutannya di buku pedoman ya. Tadi teman kamu tuh ya udah ada yang seperti itu ya. Coba dilihat dan lihat pedomannya ya di bab 3 ini. Dan juga hindarkan pengertian-pengertian di bab 3 ya. Misalkan kualitatif adalah, nah itu jangan terlalu adalah itu jangan terlalu di bab 3 ya. Di bab 2 adalah itu pengertian teori itu di bab 3, di bab 2 ya. Di bab 3 itu kamu bahas kualitatif tapi coba dimasukkan ininya apa namanya substansinya ya. Misalkan ya kualitatif yaitu menganalisis, peneliti ingin menganalisis manajemen koperasi di desa, Kartini Mandiri Lestari di desa Pasarean itu dengan metode kualitatif sehingga manajemen koperasi ini dapat teranalisa secara baik misalkan. Ya, nanti kamu lihat lagi buku pedomannya ya di bab 3 ini terutama ini beda ya. Lihat lagi buku pedomannya. Mungkin ya terima kasih ya atas presentasinya dan kehadirannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta